Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara terkait penugasan kegiatan saya di PPG dalam jabatan, yaitu di LK 2.1, eksplorasi alternatif solusi. Nah, sebelumnya saya minta Ibu Neng untuk memperkenalkan diri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Riani Suryatna Kurniasi. Kebetulan saya guru di SDN Buaran Bambu 5, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Dan saya lulusan guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Tangerang. Terima kasih, Bu Neng. Baik, selanjutnya langsung saja. Untuk masalah terpilih yang akan diselesaikan ini, saya ada 2 masalah. Yang pertama, yaitu guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik siswa. Nah, di sini akar penyebab masalahnya yaitu guru kurang kreatif dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif, sehingga siswa merasa kesulitan untuk menangkap pelajaran yang diberikan guru dan cenderung merasa bosan, sehingga hasil belajar pun tidak sesuai yang diharapkan atau rendah seperti itu. Bagaimana menurut Bu Neng Satriani untuk masalah yang itu, solusinya seperti apa sebaiknya yang saya lakukan, Bu? Baik, saya akan coba memberikan saran ya, mudah-mudahan bisa diterima. Iya. Akar permasalahannya itu adalah pemahaman guru untuk mengimplementasikan model pembelajaran inovatifnya masih kurang ya. Ya. Menurut saya di situ penekanannya pada gurunya itu sendiri. Jadi si gurunya itu mungkin harus ada motivasi untuk merubah dirinya, untuk terus belajar, untuk mau terus belajar, tidak bosan belajar, mengenai model-model yang sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di kelasnya, sehingga pembelajarannya itu lebih menarik bagi siswa itu. Karena untuk saat ini perkembangan semakin maju, mungkin kalau misalkan guru itu tidak terus belajar, kemudian tidak mulai merubah diri, mengikuti perkembangan zaman, maka si gurunya itu akan tergeser oleh kemajuan zaman itu sendiri. Nah, efeknya adalah di muridnya itu sendiri. Murid akan semakin kesulitan memahami pembelajaran yang ada itu. Kemudian cenderung mungkin pembelajaran yang diberikannya pun monoton, sehingga murid itu yaitu jenuh, adanya rasa bosan, kemudian dalam pemahaman materi juga kurang gitu. Bisa juga mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan di program Kemendikbud itu. Kemauan dari si gurunya itu untuk memperbaiki diri, keluar dari zona nyamannya dia itu, maka permasalahan yang ada di kelas atau misalkan pembelajaran atau tentang peserta didiknya, terutama melalui pembelajaran berdiferensiasi yang saat ini sedang digalakan, akan teratasi. Itu. Ya, terus menurut Bu Neng itu pembelajaran atau model pembelajaran yang inovatif itu yang seperti apa, Bu? Mungkin kalau misalkan contoh model pembelajaran itu kan banyak macamnya ya, ada inquiry, kemudian PBL, kemudian ada lagi CTL, itu contextual teaching and learning itu. Jadi ya kita kalau misalkan pantasnya yang mana, kita harus melihat dulu konteksnya itu muridnya di sisi mananya yang kurang seperti itu. Mungkin bisa menggunakan CTL itu contextual teaching learning-nya itu, karena di contextual teaching learning itu ada 7 asas yang diterapkan, yaitu salah satunya itu tentang konstruktivisme, kemudian inquiry, questioning, kemudian learning community atau belajar bersama atau masyarakat belajar, pemodelan dan refleksi juga penilaian nyata itu. Tapi untuk saya sih ya tergantung tingkat dari kelas anaknya itu sendiri itu. Contohnya kalau misalkan di kelas bawah, menurut saya pemodelan itu lebih cenderung cocok. Kenapa? Karena pemodelan itu lebih dipahami anak karena ada real modelnya itu, ada yang nyata, ada bentuk konkret. Jadi si anak itu lebih bisa langsung melihat dan nyata itu ininya.
pemodelan yang model belajar yang ditampilkan. Jadi guru itu tidak semata-mata hanya sebatas menjelaskan atau memberikan penerangan aja gitu atau penjelasan secara verbal aja, tapi langsung diarahkan ke model yang ada gitu. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang kesulitan belajar siswa kelas 1 dalam kemampuan matematis dasar yang masih rendah. Menurut Ibu, solusinya seperti apa, Bu? Nah, kalau misalkan tadi balik lagi ya, berarti kalau misalkan untuk kelas 1 mereka kan cenderung lebih kena atau pembelajarannya itu lebih bermakna itu menurut mereka di anak tingkatan SD kelas 1 ya, cenderung ke hal yang konkret itu. Nah, di sini tadi media pembelajaran yang digunakan oleh guru itu agar si anak itu lebih paham terutama dalam matematika dasar ya. Iya, betul. Jadi ya tadi menurut saya sih lebih cenderung cocoknya itu ke model CTL itu, contextual teaching and learning, tapi di yang modeling Ya, itu. menggunakan Jadi yang benda-benda konkret, Bu, ya, iya seperti itu. iya, contohnya misalkan, kalau zaman dulu ya, kalau saya gitu, saya itu diminta sama guru saya gitu, jadi, di rumah sediakan, lidi yang dipotong-potong, kemudian dibawa ke sekolah. Nah, itu bisa digunakan untuk, media untuk matematika dasar pengurangan, tapi mungkin 100 ke bawah ya, karena untuk kelas 1 sendiri mungkin, hanya sampai di bawah 100 ya, Iya, gitu. betul. Angkanya untuk pengenalan angkanya. Jadi bisa seperti itu. Mungkin itu hal sederhana. Kemudian kita bisa membawa keluar gitu. Kita selain menggunakan lidi tadi bisa juga dengan menggunakan batu-batu yang ada di sekitar itu kelas di sekitar luar kelas itu atau di halaman sekolah gitu. Kemudian dihitung bersama-sama dan itu mungkin saya yakin itu lebih menyenangkan gitu karena untuk anak kelas 1 sendiri kan cenderung pembelajarannya itu harus yang menyenangkan gitu, bermain sambil belajar sehingga mereka ya belajar tetapi bermain tetapi secara tidak langsung mereka belajar seperti itu. Iya, terima kasih Bu Neng atas solusi yang telah diberikan. Selanjutnya saya minta Ada kepada tambahan dari Pak Burhan. baik kepada Pak Burhan, tapi sebelumnya saya minta Pak Burhan untuk memperkenalkan diri dulu. Ya. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin. Di SD Bulan Mandak tahun 2008. Suara saya Tuhan. Lingkungan kelas yang kecil atau lingkungan keluarga karena anak itu di mereka tentang keluarga mereka tentang keluarga kita banyak mengetahui kekurangan kelebihan mereka, mengapa mereka seperti ini atau seperti itu, sehingga kita tahu masalah yang dihadapinya sehingga bisa memberikan motivasi kepada mereka. Ya demikian dari saya. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, solusi tentang kesulitan belajar siswa. Di sini saya ambil dari kelas 1, Pak. Di kelas 1 masih banyak siswa yang belum mampu atau masih kurang dalam penjumlahan dan pengurangan. Karena faktor memang siswa itu belum hafal angka dan kadang suka terbalik mana pengurangan, mana penjumlahan. Menurut Bapak, solusi yang bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut itu apa ya, Pak? Kalau untuk kelas 1, karena mungkin kelas awal juga gitu ya. Ya mungkin menurut saya
Jadi kita sebagai guru harus bersabar ya, bersabar dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan ya. Karena dengan bersabar menurut saya insya Allah akan ada jalan keluar untuk mengatasi hal-hal tersebut. Lainnya kita bisa selalu atau Halo, sudah Pak? ya, kedengeran nggak? Sinyal di keroncong kurang bagus. Iya. Ada yang mau ditambahkan Pak? Iya, kayaknya cukup. Ya, baik. Terima kasih buat Ibu Neng dan Pak Burhan atas solusi yang telah diberikan kepada saya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat, sukses selalu. Lulus. Amin.